Oke, welcome back live-nya story Bapak Asri Muhammad Soleh. Yes. Ada Bapak, ada juga Pak Parman. Oke, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, teman-teman sekalian. Hari ini menjelang petang kita berbincang-bincang dengan dosen setengah senior dan setengah junior, S. Parman SHMH, yang dulunya juga menjadi asisten saya dan murid saya, dan saya sebenarnya adalah lektor kepala dalam hukum internasional. Lektor kepala itu kira-kira sama dengan guru besar media. Jadi hari ini kita sedang mengadakan podcast membahas isu yang menarik dalam hubungan internasional pada hari ini, yakni mengenai kasus kudeta militer terhadap pemerintahan sipil dari Aung San Suu Kyi. Jadi Pak Parman begini, Ya, Pak. sekarang baru terjadi kasus ini dan tiba-tiba jadi perhatian dunia internasional karena dianggap Aung San Suu Kyi itu adalah tokoh reformasi yang sangat demokratis. Ya, Nah, bagaimana pandangannya menurut kajian hukum internasional? Silakan. ya, baik. Terima kasih Bapak Guru Besar Madya, kandidat Doktor Asri Muhammad Saleh SHMH, atas waktunya. Beliau ini dosen saya, juga pimpinan senior dan lain sebagainya. Kalau bisa dibilang orang tua saya juga tentunya. Banyak ilmu yang kita dapatkan tentunya dari beliau juga tentunya ini guys ya. Tapi kita akan berkolaborasi tentunya Pak. Ini kan persoalan internasional ini ya. Sharing pandangan. Karena Ya. dalam tatanan hubungan dan hukum internasional ini banyak sekali problematika, dimensi, kemudian juga paradigmanya. Tapi perlu kita sampaikan juga kepada publik juga terlebih dahulu nih Pak, bahwa Fakultas Hukum itu tidak identik juga hanya mempelajari hukum-hukum dalam negara. Jadi di sini juga ada HI Pak. Kalau HI itu dikenal kan biasanya hubungan internasional itu di Sipol. Nah, kalau di kita namanya HI itu hukum internasional. Jadi hukum internasional itu ketentuan yang mengatur berbagai azas-azas, kaidah-kaidah, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berkembang di tengah masyarakat sehingga masyarakat internasional melalui negara, kalau kita artikan lebih luasnya Pak ya, itu tercipta di situ ketertiban, keamanan, dan juga tentunya kemakmuran, terutama semenjak PBB berdiri Pak ya. Baik, Myanmar ini sangat menarik pada waktu belakangan ini Pak ya. Semua baik itu negara-negara, para ahli hubungan internasional, hukum internasional, diplomat-diplomat juga kaget sekarang Pak. Saya sudah lihat beberapa statement dari berbagai negara itu, baik Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeri maupun dari Presiden dan lain sebagainya, bahwa kudeta ini presiden buruk sebenarnya Pak. Ya, apalagi Aung San Suu Kyi ini dikenal sebagai pejuang demokrasi yang ada di Myanmar. Memang secara internal ini adalah masalah yang ada di dalam negeri mereka sendiri. Tetapi secara eksternal ini membawa dampak terhadap bagaimana negara tersebut nanti Pak menjalani hubungan dengan negara-negara lain. Saya ingin masuk ke teori unsur-unsur negara Pak sebenarnya dalam hal ini. Unsur-unsur negara berdasarkan kepada right and duties of the states itu yang nomor 3-nya itu adalah government. Di situ pemerintahan Pak. Di situ ada effective government. Effective government itu kalau kita kembangkan secara istilahnya itu, kalau secara analisis kita, pemerintah itu harus bisa menjalankan roda
negara atau roda pemerintah itu secara efektif di dalam berbagai bidang kehidupan. Otomatis bidang kehidupan itu kan ada ekonomi Pak, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, dan lain-lain sebagainya, the whole aspects of life, semua bidang kehidupan. Tapi yang terpenting di sini Pak, itu adalah yang bersifat politik dan keamanan. Karena ini mengganggu nantinya terhadap stabilitas Asia Tenggara atau negara itu sendiri secara lebih khususnya. Nah, di dalam pemerintah juga kita tahu Pak bahwa teori Montesquieu atau ketatanegaraan kita di semua kawasan baik itu Asia Tenggara maupun secara global yang kita pahami, semua negara kan punya konstitusi Pak. Nah, konstitusi itu terdapat berbagai mesin, atau konstitusi itu kan merupakan mesin berjalannya suatu negara dan pemerintah. Jadi kalau kita bedakan lagi negara dan pemerintah itu kan sering tuh kalau Bapak menyampaikan dulu negara dan pemerintah itu bagaikan rel dan kereta api, yang mana temporer, mana yang permanen. Nah, negara itu dia permanen, tidak berubah-ubah, pemerintah itu selalu berubah-ubah. Tetapi satu pointer yang paling penting di situ, kalau kita kenal pergantian pemerintahan itu yang paling apa ya istilahnya menjadi jurisprudensi bagi masyarakat internasional itu adalah kalau pergantian itu kan kita sebutkan suksesi Pak ya. Nah, suksesi pemerintahan. Kalau suksesi negara nggak ada. Karena Indonesia ya tetap Indonesia saja. Kecuali kalau seperti Rusia mereka bubar dulu Pak ya. Nah, jadi kalau suksesi itu ada dua sebenarnya. Nah, yang satu itu konstitusional, yang kedua itu inkonstitusional. Itu diakui di dalam masyarakat internasional. Inkonstitusional itu salah satunya itu coup d'etat. Nah, jadi ini kan judulnya sekarang coup d'etat. Nah, jadi kalau kita sandingkan secara apa namanya, secara ketentuan yang ada di dalam peraturan atau apa namanya masyarakat internasional itu, ini sudah disebutkan coup d'etat merupakan salah satu bentuk suksesi tetapi inkonstitusional. Nah, apa yang kemudian yang menjadi persoalan ini? Saya ingin memintas Pak sedikit, mungkin Pak Monidin, apa yang ingin ditunjukkan oleh penguasa militer sekarang? Sepertinya Pak, mereka juga saya ingin membandingkan seperti kudeta-kudeta yang ada di berbagai negara. Mungkin Bapak juga sering menjelaskan kepada mahasiswa kita dulu dan sekarang, seperti Pakistan Pak ya. Kemudian juga pernah kejadian itu kudeta yang ada di Iran Pak. Iran Pak ya. Apa? Sedang cek Pak. Oh ya. Iran. Kemudian juga kudeta yang ada di apa namanya Pak, di Thailand. Bahkan mereka itu kan sebenarnya kerajaan yang paling kuat itu di dunia. Tapi terjadi juga kudeta terhadap pemerintahannya. Nah, satu yang ingin ditunjukkan oleh pihak yang melakukan kudeta itu adalah mereka ingin melihatkan. Jadi kalau kita ambil dua sisi, masyarakat internasional apa pula yang mereka ingin lihat di sini. Yang melakukan kudeta itu mereka ingin memperlihatkan seefektif apa kemudian mereka bisa melakukan apa nama itu efektivitas tadi. Tapi kan ngefek secara internasional, dan masyarakat internasional dalam beberapa waktu akan melihat pula Pak sejauh apa kemudian mereka atau pemerintahan yang melakukan kudeta ini bisa secara efektif, bisa secara, kalau bahasa yang lebih tepatnya sebenarnya secara de facto Pak. Karena secara de jure itu masyarakat internasional tidak akan mengakui Pak. Karena de jure itu kalau dalam teori pengakuan itu kan pengakuan yang sifatnya itu membawa efek untuk bisa melakukan hubungan antar negara. Jadi setelah adanya kudeta ini, saya yakin banyak negara-negara internasional akan menarik diri untuk melakukan atau melanjutkan perjanjian-perjanjian selama ini, karena
Di dalam negeri mereka tidak aman Pak, Iya. tidak nyaman, tidak tenang, Iya. tidak damai. Itu Pak. Jadi yang aneh dari Thailand, dari Myanmar ini adalah situasi kondisi sosial politiknya damai, aman, Iya Pak. dan tidak ada gejolak dari skandal-skandal korupsi, ya, Iya Pak. dan skandal skandal KKN dan sebagainya. Tapi tiba-tiba meledak dengan seketika saja. Berbeda dengan Thailand. Thailand itu akan selalu per 10 tahun terjadi kudeta militer. Apabila pemerintahan sipil itu mulai punya skandal korupsi, skandal perempuan, skandal KKN. Tapi yang kita terkejut itu tak terjadi apa-apa di dalam negerinya, kok terjadi kudeta dilakukan oleh militer, dan tidak dalam bentuk junta militer yang terjadi sekarang. Nah, ini jadi kita bertanya-tanya akhirnya. Jadi demikian saja kawan-kawan, para follower. Sebentar Pak, Ya, biar silakan. ini kan juga. Ya. Memang kudeta itu kemudian saya sambung saya setuju seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk sebagai penutup supaya perspektif kita juga bisa lebih luas. Saya sepaham bahwa atau sekedar supaya pikiran kita lebih terfokus begitu ya. Tapi kita bagi dulu secara eksternal dan internal gitu ya. Memang kita bisa memandangnya, masyarakat internasional melihat mereka tidak memiliki masalah apa-apapun secara internal, padahal sebenarnya ini kan perlu kita kaji lebih jauh lagi Pak ya. Mungkin nanti pada sesi berikutnya kita akan gali dulu data-data, informasi dan lain sebagainya. Apa betul ini, kan sekarang kan masih sedang bergejolak. Tapi secara internal kudeta ini membawa dampak yang sangat besar tentunya dalam cita-cita setiap negara itu kan untuk mewujudkan pemerintahan, untuk mewujudkan masyarakat adil, yang makmur dan lain sebagainya. Secara eksternal masyarakat internasional akan melihat, bahkan akan bereaksi Pak, akan bereaksi dalam artian kalau kita katakan sekarang ini, kalau ada misalnya mendukung, katakan begitu Pak, misalnya tiba-tiba nanti dari pemerintah Indonesia atau mungkin dari pemerintah Malaysia, kami mendukung melakukan militer ini melakukan kudeta. Nah ini kan menjadi persoalan yang tentunya yang seperti saya katakan tadi jadi presiden buruk. Pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, Singapura pasti tidak ingin ada kudeta karena itu mengganggu terhadap kehidupan kehidupan. Negara-negara Asia sekarang dalam posisi WNC terhadap dinamika perkembangan politik pemerintahan negara Myanmar. Tapi beberapa negara besar mulai menarik dukungannya terhadap kepemimpinan kelompok militer sekarang. Efeknya besar nanti Pak. Efeknya itu kita nggak tahu, ya terutama yang secara awam saja kita lihat, katakanlah misalnya Amerika. Kalau saya nggak tahu lah Pak, kalau Indonesia apakah banyak punya perusahaan atau apa di sana. Bisa jadi mereka menarik investasinya, perdagangannya, jasa-jasa dan lain sebagainya, orang-orang. Yang jelas Pak, secara hukum diplomatik dan konsuler itu di artikel 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations, salah satu fungsi daripada perwakilan diplomatik itu Pak, yaitu adalah memberikan perlindungan, mewakili, juga melaporkan. Dia ada 5, tapi yang terpenting itu 3 tadi. Yang jelas pemerintah Indonesia di sana dan semua pemerintah negara yang ada hubungan diplomatik dengan Myanmar pasti sedang melaporkan. Dan terakhir Pak, pasti seperti Indonesia saja Pak, keamanan kita kan tidak efektif sekarang seperti di sana. Seperti di sana itu yang berada di sana ada salah satu istilah itu Pak, kita aja baru istilahnya itu dicurigai ada teroris saja, keluarlah kemudian warning. Dari travel warning pemerintah Indonesia. Ini saran kita Pak tentunya Pak. Kalau saya menyarankan untuk pemerintah Indonesia, kita lakukan travel warning sana, supaya warga negara kita tidak ke sana. Kita nggak tahu dimensi dan dinamika apa yang sedang terjadi.
Bali saja, bom Bali dulu Australia mengeluarkan travel warning Pak, Iya. travel banning, Iya. bahkan melarang gitu kan, tidak hanya peringatan. Jadi itu Pak, mungkin biar Ya, Bapak jadi nanti kalau ada warga negara kita yang mau lakukan investasi di sana, Iya. tarik dulu ya. secara kajian hukum internasional dan secara kajian hukum internasional memang agak menjadi tanda tanya kenapa seorang Aung Suu Kyi yang dianggap tokoh Iya. reformasi Demokratis. bahkan tokoh HAM dikudeta oleh kepemimpinan militer. Nah, kita ikuti saja perkembangannya karena ini perkembangan politik di Asia Tenggara yang sangat seksi untuk diamati pada awal-awal tahun ini. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.